Selamat malam, Oma Opa, sahabat senior PKLU. Selamat bertemu kembali dalam bulan Juni 2026 ini dalam program SPM AB yang puji syukur tetap berjalan lancar sesuai dengan program Dewan PKLU dan MUPEL Bekasi. Saya Egbert Marulitua Siagian, anggota PKLU GPIB Galilea, Bekasi, mengucapkan puji syukur dan terima kasih pada Dewan PKLU atas kepercayaan yang diberikan untuk pelayanan SPM AB malam ini, Jumat 19 Juni 2026. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut, bisa panjang jalan hidup, tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Bapak Ibu Oma Opa, senior PKLU, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kesempatan kami bersama membaca, merenungkan, dan kelak kemudian akan menjadi berkat dan pelita untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Limpahkanlah ya Bapa Roh Kudus-Mu pada kami yang akan memberitakan, begitu juga kepada semua sahabat PKLU yang bersama-sama mendengar dan merenungkannya, dan selanjutnya akan menjadikan pelita kehidupan kami ke depan ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sahabat senior PKLU, bacaan pada malam hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai dengan 9 yang berbunyi, Bani Amon menyadari bahwa mereka sangat dibenci Daud. Karena itu, Bani Amon menyuruh orang menyewa 20.000 tentara berjalan kaki dari orang Aram Bet Rehob dan dari orang Aram Zoba, 1.000 orang dari raja negeri Maaka, dan 12.000 orang dari antara orang Tob. Mendengar hal itu, Daud menyuruh Yoab maju dengan segenap pasukan pejuang. Bani Amon bergerak maju dan mengatur barisan perangnya di depan pintu masuk gerbang, sedangkan orang Aram dari Zoba dan dari Rehob, serta orang-orang Tob dan Maakah berada di tempat masing-masing di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, ia memilih sebagian dari orang pilihan Israel dan mengatur barisan untuk menghadapi orang Aram. Prajurit selebihnya ia tempatkan di bawah pimpinan Abisai adiknya. Ia mengatur barisannya untuk menghadapi Bani Amon. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang berdasari renungan pada malam hari ini. Saya akan bacakan selanjutnya renungan dari Sabda Bina Umat, Jumat 19 Juni 2026, yang didasari dengan bacaan Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 10 ayat 9 yang demikian bunyinya. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, ia memilih sebagian dari orang pilihan Israel dan mengatur barisan untuk menghadapi orang-orang Aram. Judul dari bacaan kita adalah Strategi Hadapi Tantangan dari musuh. Ketika tulisan ini dipersiapkan, peperangan antara Israel dan Amerika Serikat versus Iran sudah berlangsung beberapa minggu. Tentunya perang itu telah menghancurkan sarana dan prasarana kehidupan di kedua negara dan menimbulkan korban yang tidak sedikit.
kalah jadi abu dan menang jadi arang. Demikian pepatah kita mengajarkan bahwa peperangan bagaimanapun tidak pernah menguntungkan, tetapi pasti membawa kerugian di kedua belah pihak. Karena sudah menduga akan diserang oleh tentara Israel, Bani Amon menyerang terlebih dahulu dengan bantuan serdadu-serdadu sewaan dari Aram. Mengantisipasi perbuatan Raja Hanun yang menyewa beberapa puluh ribu tentara dari Aram Bet Rehob dan Aram Zoba, negeri Maaka dan orang-orang Tob, Raja Daud pun menyiapkan tentaranya untuk maju berperang. Menghadapi pasukan gabungan tentara Amon dan tentara Aram, panglima perang Israel, Yoab membangun strategi dengan membagi dua pasukannya. Ini tertulis di ayat 9 sampai dengan ayat 11. Hal ini bertujuan untuk memenangkan peperangan tersebut. Tentulah kita tahu bahwa bukan hanya banyaknya tentara dan hebatnya senjata yang dimiliki sebuah negara dalam medan perang, tetapi juga dibutuhkan strategi yang gemilang untuk memenangkan perang tersebut. Pagi hari tadi kita sudah merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai dengan 5, bahwa terlalu cepat meyakini omongan orang dekat sekalipun dari sudut pandang yang berbeda bisa membawa malapetaka yang lebih besar dan dahsyat dalam kehidupan bagi Amon. Kini firman Tuhan mengajar kita untuk bersikap bijaksana terhadap berbagai tantangan kehidupan yang lebih dahsyat. Karena ini, pengetahuan, pengalaman, dan strategi menghadapi tantangan tersebut sangat diperlukan. Minimal agar pertahanan kita tetap kokoh sehingga kita tidak mudah dijatuhkan lawan. Itulah yang dilakukan oleh Yoab. Demikianlah pembacaan renungan kita dan bacaan Alkitab pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Oma, Opa, Senior PKLU, mari kita bersama-sama menutup pertemuan malam ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji syukur kami telah membaca sebagian dari firman-Mu dan renungannya pada malam hari ini, yang kami percaya menjadi berkat serta pelita bagi hidup dan kehidupan kami ke depan ini. Kami berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu ya Bapa, sehingga kami mampu menghadapi tantangan kehidupan ini. Kami juga membawa dalam doa malam ini bagi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dewan PKLU dan Mupel PKLU. Sertai dan berkati ya Bapa, Ketua Dewan beserta seluruh anggota Dewan dalam tugas pelayanan yang selama ini dilaksanakan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berserah dalam istirahat di malam ini. Sertai kami ya Bapa, agar kami besok pagi dapat bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Sertai kami juga selanjutnya menghadapi tantangan berikutnya bersama pertolongan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa atas semua berkat, pertolongan, dan penyertaan-Mu. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, doa dan ucapan syukur ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa, Senior PKLU. Shalom.